Haleluya, Shalom saudaraku, puji Tuhan. Apa kabarnya semua? Saya percaya kita semua tetap dalam keadaan kuat, sehat, dan apapun keadaan yang sedang terjadi saat ini, tetap percaya, keep believing bahwa Tuhan Yesus baik. Ya, sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, tetap percaya. Amin Bapak Ibu. Dan suatu sukacita untuk bisa berjumpa kembali dalam kesempatan seperti ini. Tuhan Yesus baik, amin. Jadi walaupun dalam keadaan seperti apapun tetap ada sisi baiknya. Dan inilah sisi baiknya di mana kita bisa berjumpa dalam ibadah-ibadah online seperti ini tidak terbatas dengan jarak yang jauh. Kita bisa bergabung untuk bersama, untuk saling menguatkan, itu yang paling terpenting. Karena kita percaya bahwanya firmanlah yang menjadi kekuatan bagi orang percaya. Dan bagi setiap orang yang hidup dalam firman tidak akan tergoncangkan. Sekalipun saat ini semua sedang digoncang. Kita lihat saudaraku, semua tergoncang dari semua sisi kehidupan manusia, ya, baik sosial, politik, bisnis, ekonomi, segala macam. Dan hampir semua negara mengalami pergumulan yang sama. Tapi kita punya Tuhan Yesus, itulah sumber kekuatan bagi kita semua. Haleluya. Jadi sebelum kita mulai penyampaian firman Tuhan, sama-sama kita satu di dalam doa, mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur bahwa di sore hari ini kami bisa ada sebagaimana kami ada Tuhan, semua karena kebaikan-kebaikan Tuhan. Di sore hari ini kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu ajaib. Firman-Mu akan menguatkan kami, menyegarkan roh kami, memberikan kami kekuatan untuk tetap tenang, tetap penuh sukacita. Bahkan ada damai seperti gelombang laut yang tidak putus-putusnya. Sehingga di dalam goncangan sekalipun kami bisa tenang karena ada Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Itulah sebabnya sore hari ini kami mau duduk diam untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dimanapun mereka berada saat ini Tuhan Yesus. Biarlah Engkau menjamah Tuhan. Menjamah roh mereka. Untuk Tuhan menguatkan mereka. Bisa melalui semua ini. Di dalam damai sejahtera Tuhan. Dan hamba yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Dengan kerendahan hati yang memohon. Biarlah Tuhan mengurapiku Tuhan. Biarlah apa yang kusampaikan hanya isi hati Tuhan saja. Terpujilah Engkau segala roh-roh jahat yang berusaha menghalangi penyampaian kabar baik ini. Dihancurkan hanya dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Di sore hari ini saya rindu untuk kita belajar bersama-sama tentang orang Samaria yang murah hati. Sebuah perumpamaan yang luar biasa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi orang banyak saat itu. Dan saya percaya ada message pesan Tuhan yang Tuhan mau kita pelajari, untuk kita renungkan, untuk kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau kita lakukan. Khususnya di saat ini saudaraku. Ya, kita buka di dalam Lukas pasal 10. Ayat 25 sampai 37. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat ke-37. Judul perikopnya adalah orang Samaria yang murah hati. Baik, saya akan bacakan ayat 25. Dikatakan begini, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat. Katakan ahli Taurat, ya. Seorang ahli Taurat berdiri di depan Yesus untuk mencobai Yesus. Perhatikan saudaraku. Dari satu ayat sini saja kita bisa melihat ada satu hal yang bisa kita pelajari, dan ini dalam luar biasa. Yesus sedang bersama para murid, dan di sekeliling Yesus banyak orang yang sedang mendengarkan pelayanan Yesus. Dan salah satunya di situ dikatakan ada ahli Taurat. Kalau dikatakan ahli itu adalah orang yang pakar. Pakar di dalam kitab suci. Atau kalau bahasa kita sehari-hari bisa dikatakan ahli teologi saudaraku. Dia memahami firman Tuhan dengan baik.
Karena dia menghabiskan sebagian besar hidupnya, waktunya, umurnya untuk mempelajari firman Tuhan ini. Sehingga dia bukan orang yang sembarangan di dalam berteologi. Dia dikatakan ahli Taurat, ahli firman Tuhan. Ini satu jabatan yang bukan main-main di zaman itu. Untuk seseorang bisa mendapatkan gelar atau jabatan sebagai ahli Taurat, itu harus melalui satu proses seleksi yang luar biasa ketat, saudaraku. Nah, salah satu ahli Taurat di zaman Yesus itu, dia sedang berada bersama Yesus. Tapi lihat apa yang dia akan lakukan pada Yesus. Alkitab mengatakan, dia berada di situ untuk mencobai Yesus. Ahli Taurat ini merasa dia mengetahui kebenaran. Dia merasa dia tahu firman Tuhan. Ya, dia merasa tahu banyak tentang firman. Tapi apa yang dia lakukan? Di sini dikatakan dia mau mencobai Yesus. Jadi ternyata saudaraku, tahu kebenaran belum tentu hidupnya benar. Ya, tahu firman, tahu kebenaran, tahu berteologi, tapi belum tentu dia hidup di dalam kebenaran. Kalau dia dengan kerendahan hati dan tujuan dia bertanya kepada Yesus untuk dia bertumbuh secara rohani, saya percaya kata yang di sini yang digunakan bukan mencobai, tapi dia datang untuk bertanya kepada Yesus. Ya, jadi kalau bertanya pasti tujuannya dengan kerendahan hati. Tapi kalau mencoba Yesus, pasti saudaraku ada rasa tinggi hati di situ, ada kesombongan. Dia merasa dia lebih pintar dari Yesus. Jadi situ dikatakan dia datang berdiri di depan Yesus untuk mencobai Yesus. Coba bayangkan saudaraku. Mungkin kalau kita ada di situ kita toyor nih orang, ya kan? Mungkin kita bisa berkata, kurang ajar kamu. Orang yang kau berusaha untuk coba ini bukan manusia biasa. Dia Tuhan. Tapi lihat saudaraku. Mengetahui kebenaran, mengetahui firman yang banyak, ya kan? Bahkan dilabelkan sebagai ahli Taurat, tidak menjamin dia hidup di dalam kebenaran. Kita baca berikut. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, ini perkataan ahli Taurat itu, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi di zaman itu, di saat itu, ahli-ahli Taurat cemburu pada Yesus. Sehingga mereka berupaya dengan segala macam cara untuk menjebak Yesus. Nah, salah satunya ini. Ya, saya percaya pertanyaan ini sudah disiapkan dia sedemikian lama, saudaraku. Bagaimana cara untuk menjatuhkan Yesus? Kalau kita pelajari mengapa ahli Taurat ini cemburu pada Yesus, ternyata karena pelayanan Yesus luar biasa. Mengajarkan dengan perkataan yang sederhana, perkataan yang sangat mudah dimengerti. Tidak seperti ahli Taurat yang menggunakan istilah yang tinggi, saudaraku, tapi disertai dengan kuasa. Nah, ahli Taurat tidak hidup di dalam pelayanan yang penuh kuasa. Tuhan Yesus berbeda pelayanannya. Firman yang disampaikan disertai dengan tanda dan mujizat. Sehingga di situ dikatakan orang sakit sembuh, yang lumpuh berjalan, yang buta bisa melihat, bahkan yang mati bangkit. Itulah sebabnya kemana Yesus melangkah, ya, membludak, banyak orang berdesak-desakan ya untuk melihat bahkan mendengarkan firman yang Yesus sampaikan. Nah, ahli Taurat ini berusaha mencoba Yesus dengan sebuah pertanyaan. Dikatakan, "Guru, what should I do?" Dia katakan, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Sekali lagi, pertanyaan ini bukan pertanyaan yang tulus. Bukan dia bertanya supaya masuk surga, tapi dia bertanya untuk mencobai Yesus. Jadi tujuannya sudah salah. Tujuannya dosa, saudaraku. Ayat 20 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Ya, dia bertanya pada Yesus. Tuhan Yesus kan pasti jauh lebih berhikmat dari ahli Taurat ini. Sekalipun ahli Taurat ini pintar dikatakan, tapi saya percaya Yesus jauh lebih pintar dari orang ini. Bahkan Yesus tahu sampai kedalaman hati ahli Taurat ini. Sehingga ketika ditanya dengan pertanyaan penuh, justru bertanya balik, saudaraku. Tuhan Yesus berkata, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Istilahnya Tuhan bertanya begini. Ya.
Dari apa yang kau pelajari sehingga kau mendapat gelar sebagai ahli Taurat, apa yang kau tahu tentang bagaimana caranya memperoleh hidup yang kekal? Pertanyaannya justru dibalik oleh Yesus. Dan dengan bangganya ahli Taurat ini berkata begini ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Yang kedua, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dia menjawab bagaimana caranya untuk memperoleh hidup yang kekal. Dia katakan mengasihi Tuhan, dan yang kedua mengasihi sesama. Dia jawab dengan detail tanpa salah. Dia bisa mengutip firman tanpa membuka kitab suci, saudaraku. Ya, dia bisa membaca, maksudnya dia bisa mengucapkan dengan begitu lancarnya. Dia di sini sedang menunjukkan, nih aku orang pintar, aku tahu bisa menjawab dengan baik. Tapi percaya tidak, saudaraku? Di sini Tuhan sedang menunjukkan pada dia bahwa dari apa yang dia jawab tidak satu pun dia lakukan. Mengasihi Tuhan. Kalau dia sadar siapa yang dia cobai, dia itu Yesus. Ya, dia sudah mencobai Tuhan. Jelas di sini dia tidak mengasihi Tuhan. Yang kedua, mengasihi sesama. Di sini bisa kita lihat dia tidak menghormati Yesus sebagai sesama yang harus saling menghormati, saling menghargai, saudaraku. Jadi dari jawaban dia, dua hal ini tidak satu pun dia lakukan. Dan kemudian Bapak Ibu, pada ayat yang ke-28 kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Yesus katakan begini, that's right what you said, apa yang kau katakan itu benar. Lakukan itu, maka engkau akan hidup. Atau maka engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Artinya Tuhan sedang menyindir dia bahwa engkau mengatakan hal yang benar, tapi sorry, engkau belum lakukan. Karena itu supaya engkau jadi warga surga, memperoleh hidup yang kekal, lakukan itu. Yaitu apa? Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kemudian saudaraku, pada ayat ke-29, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang ini sudah merasa terdesak. Dia berusaha untuk menjebak Yesus, justru dia yang terjebak dengan keadaan dia sendiri. Karena jawaban Yesus begitu luar biasa berhikmat, sehingga yang tadinya dia berusaha menyerang Yesus, dia berada dalam posisi terserang, saudaraku. Karena pertanyaan dia sendiri. Dan pada ayat ke-29 dikatakan, tetapi untuk membenarkan dirinya. Ini tipe orang yang bebal, saudaraku. Orang bebal tuh tipenya sudah tahu salah, dikasih tahu yang benar, tidak mau dengan rendah hati menerima dan kemudian berubah, bertobat, ya, merubah dirinya, mengakui, oke, aku salah Tuhan, terima kasih sudah menegur aku, terima kasih sudah mengajarkan aku yang benar. Tidak, tapi di sini firman Tuhan mengatakan dia berusaha untuk membenarkan dirinya. Jadi dia berusaha untuk berdebat, memakai intelektual dia, Bapak Ibu. Ya, berusaha memakai kepintaran dia untuk berdebat. Dan dia berdebat pada orang yang salah. Yesus di depan dia. Gitu. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang ini berkata pada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Dia tadinya bertanya bagaimana caranya untuk ke surga. Ya, dia sendiri yang jawab, kasihlah Tuhan dan sesama. Dan karena dia sudah merasa terdesak, malu mungkin dilihat oleh orang banyak, kemudian dia justru bertanya, siapakah sesamaku manusia? Nah, ini saya percaya ini makanan empuk Tuhan ya, saudaraku. Ini istilahnya Tuhan mau memberikan pukulan yang telak kepada dia. Tujuannya saya percaya tetap dengan kasih supaya orang ini bertobat. Dan dia bertanya, siapakah sesamaku manusia? Ayat yang ke-30 dikatakan, Tuhan memberikan jawaban siapakah sesamanya manusia melalui sebuah perumpamaan yang sangat terkenal. Itu orang Samaria yang murah hati. Pada ayat yang ke-30 dikatakan, jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun. Nah, coba bayangkan. Di situ dikatakan ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ya. Ternyata sejarah mencatat perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko ini yang dilalui oleh orang Yahudi ini ada satu perjalanan yang berbahaya karena di situ dicatat dalam sejarah banyak penjahat, banyak perampok yang tidak segan untuk merampok orang, memukuli orang, bahkan membunuh orang yang dia rampok.
Nah, dalam perumpamaan ini Yesus berkata, orang ini jatuh ke tangan penyamun itu maksudnya perampok-perampok yang bukan saja merampoknya habis-habisan, ambil mungkin binatang tunggangannya diambil, semua yang dia bawa diambil. Kemudian bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Secara fisik, saudaraku, dia mengalami penderitaan. Jadi ini bisa serangan secara keuangan, dia diserang. Apa yang dia punya terambil. Kemudian secara fisik dia mengalami juga serangan, saudaraku. Ya. Secara fisik dia hampir mati. Dan ketika dalam keadaan hampir mati, mungkin cuma matanya bisa melihat orang yang lalu lalang dan dia mengharapkan belas kasihan orang supaya menolong dia. Mungkin dalam keadaan setengah mati dia sudah tidak bisa lagi bersuara, tidak bisa lagi berjalan. Dan kemudian Tuhan Yesus melanjutkan perumpamaan ini yang kemudian memberikan pukulan telak kepada sang ahli Taurat. Ayat ke-31 dikatakan, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Ya. Yang Yesus pakai di dalam perumpamaan ini adalah sejawatnya ahli Taurat. Ya. Rekannya dia di dalam pelayanan, saudaraku, di sinagog, di bait Allah. Seorang imam yang sama-sama terpandang di mata masyarakat, sama seperti ahli Taurat, dihormati orang. Tetapi firman Tuhan ini mengatakan, ada seorang imam turun melewati jalan itu. Imam ini melihat orang Yahudi yang dipukuli dalam keadaan sekarat ini, saudaraku. Tetapi firman Tuhan berkata, dia hanya pergi begitu saja. Saya percaya dalam keadaan sekarat, orang Yahudi yang habis dipukuli dan dirampok ini, dia melihat imam itu, dia tahu itu orang Yahudi. Kenapa? Karena dari bajunya, baju dinasnya, baju pelayanannya, orang Yahudi ini tahu ini bukan orang sembarangan. Ini orang yang sama dengan dia, itu orang Yahudi. Dan dia berharap sesama Yahudi pasti akan menolong. Apalagi ini imam, ya, orang yang dihormati. Tetapi firman Tuhan berkata, justru imam itu hanya lalu begitu saja dan tidak melakukan apa-apa. Ngobrol, mengajak dia bertanya kepada dia apa yang terjadi pun tidak dia lakukan, saudaraku. Saya percaya di dalam hati orang Yahudi habis dipukul ini ada kesedihan yang luar biasa. Waduh, sesamaku, sebangsaku, bahkan imam, ya, orang yang kuhormati, ternyata dia tidak menolong aku. Dan kemudian ayat ke-32 dikatakan, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Sesama orang Yahudi, orang pelayanan. Orang Yahudi yang dipukul ini pasti tahu, oh ini orang pelayanan. Dari bajunya, dia tahu ini suku Lewi yang bertugas di bait Allah, saudaraku. Yang bertugas memimpin ibadah, berkolaborasi dengan para imam. Dia berharap, oh orang ini pelayanan pasti cinta Tuhan. Pasti kalau cinta Tuhan pasti dia mengasihi sesama. Nah aku ini sesamanya, sebangsanya. Pasti dia akan menolong aku. Tapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan, saudaraku, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Cuma dilewati. Ditegur, disapa saja tidak, saudaraku. Ya, jadi dua orang ini dengan atribut pelayanan, they didn't do anything. Mereka tidak melakukan apa-apa terhadap orang yang dalam keadaan sekarat ini. Tapi lihat, ini satu pukulan yang luar biasa yang Tuhan Yesus berikan untuk ahli Taurat ini. Pada ayat yang ke-33 dikatakan, lalu datanglah seorang Samaria, katakan orang Samaria, ya, yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Perhatikan. Orang ketiga yang Yesus gunakan dalam perumpamaan ini adalah orang Samaria. Apa maksudnya? Begini, saudaraku. Orang Yahudi menganggap orang Samaria ini adalah orang Yahudi tapi yang sudah kawin campur dengan bangsa lain. Sehingga dianggap sebagai keturunan yang tidak murni. Sehingga orang Yahudi menganggap orang Samaria ini sebelah
memandang mereka sebelah mata, merendahkan mereka. Bahkan tempat ibadah mereka saja berbeda. Sehingga kalau mereka berpapasan di jalan, pasti itu tidak akan saling tegur sapa. Tidak akan saling bercakap-cakap, tidak akan pernah terjadi. Malah orang Samaria merasa sakit hati karena merasa direndahkan, merasa tidak dianggap. Tetapi lihat dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus menunjukkan justru yang tergerak hatinya untuk menolong orang Yahudi ini adalah orang Samaria. Pertanyaan saya begini, apakah orang Samaria ini tidak tahu kalau orang yang tergeletak itu adalah orang Yahudi? Pasti tahu, saudara. Pasti tahu. Tapi lihat, lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini yang dimiliki oleh orang Samaria dan yang tidak dimiliki oleh para imam dan orang Lewi. Notabene yang orang pelayanan, ya, orang yang seakan-akan bekerja buat Tuhan tapi tidak memiliki apa yang harusnya mereka miliki. Yaitu apa? Belas kasihan. Orang Samaria ini dikatakan tergerak hatinya oleh belas kasihan. Pada ayat ke-34, ia pergi kepadanya lalu membalut lukanya, ya. Ia datang bukan hanya mengajak bercakap-cakap, bertanya, "Weh, kenapa bro? Ada apa? Diapain orang?" ya kan? Ia pergi kepadanya lalu membalut lukanya. Ya, ada sesuatu action yang dia lakukan. Jadi begini saudaraku, ketika banyak orang saat ini Bapak Ibu, ketika melihat orang dalam pergumulan, banyak yang mengatakan, kasihan dia ya. Tapi that's it, hanya sekedar berkata kasihan, tapi tidak ada satu action yang nyata, yang real, yang harusnya melanjuti dari perkataan kasihan itu. Jadi belas kasihan ini ternyata adalah tindak nyata apa yang kita lakukan pada orang yang membutuhkan pertolongan dan bantuan kita. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini sedang diperlihatkan Tuhan, orang yang dalam pergumulan, orang yang di dalam kesusahan, orang yang perlu pertolongan, jangan hanya sekedar kasihan ya. At least you do something. Ya. Lakukan sesuatu, saudara. Kalau kita intim dengan Tuhan, kita anak Tuhan, maka di dalam hati kita akan memiliki hatinya Tuhan, itu belas kasihan. Nah, belas kasihan inilah yang menggerakkan orang Samaria ini untuk menolong orang tanpa memandang perbedaan. Walaupun orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang menyakiti orang Samaria, tetapi orang Samaria ini tetap bisa melakukan kebaikan kepada orang-orang yang menyakiti mereka. Ini dia perbedaannya. Kalau kita memiliki hati Kristus, kita akan tetap baik kepada orang, semua orang, tanpa memandang muka, walaupun orang itu menyakiti kita. Itulah perbedaannya, saudara. Jadi Tuhan Yesus di sini sedang mengajarkan kasih yang sejati, yang real itu tidak memandang, ya, tidak membeda-bedakan orang. Tidak berkata, dia sebangsa saya, dia sesuku saya, dia bahasanya sama dengan saya, dia kulitnya sama dengan saya, dia rambutnya sama dengan saya, dia marganya sama dengan saya, dia kampungnya sama dengan saya. Enggak, saudaraku. Orang yang memiliki belas kasihan itu tidak memandang rupa, tidak memandang perbedaan level sosial. Dia selevel dengan saya, dia di bawah saya. Tidak. Dia akan berbelas kasihan sama seperti orang Samaria ini. Dia do something, dia membalut luka-lukanya. Ya, luka-lukanya pasti dibersihkan, itu pasti penuh dengan darah, penuh dengan luka sayatan, penuh dengan batu-batu kecil kerikil. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Jadi dia berkorban, dia memberikan sesuatu. Dia bukan hanya do something, tapi dia memberikan sesuatu, saudaraku. Action. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledainya, tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Tunggangannya cuma satu, keledai itu. Dan keledai tidak kuat ditunggangi dua orang. Jadi dia rela, saudaraku, meninggalkan kenyamanan dia. Kita tidak tahu berapa kilometer perjalanan itu dia harus lalui, saudaraku.
Tapi firman Tuhan berkata dia rela berjalan dan orang ini dinaiki ke tunggangannya. Bahkan dia bawa ke penginapan dan dia rawat. Wow, satu langkah yang sempurna, yang sungguh luar biasa. Dan ayat ke-35 dikatakan keesokan harinya. Jadi dia stay, dia nginep juga di tempat itu, saudaraku, untuk memastikan kesembuhan orang ini. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. 2 dinar bukan uang kecil, saudaraku, saat itu. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Kira-kira Bapak Ibu terharu tidak membaca kisah ini? Ya. Kisah ini sangat mengharukan, saudara. Kebanyakan orang kalau berjumpa dengan musuhnya dalam keadaan terkapar, saya percaya banyak orang berkata, syukurin, jahat sih lo sama orang lain. Tapi apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini ketika berjumpa dengan orang yang menyakiti mereka, ya, menghina mereka, merendahkan mereka, dia tidak melihat itu. Tapi justru dia melihat sebagai orang yang harus dia tolong. Dan dia mau berkorban, dia memberi tidak sedikit. Dia tinggalkan kenyamanannya, ya. Dia tinggalkan uangnya, saudaraku, dia keluarkan uangnya. Dan ayat ke-36. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Tuhan Yesus bertanya kembali kepada ahli Taurat ini, kira-kira siapa sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ayat ke-37, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan. Coba saudaraku. Ini satu teguran yang luar biasa yang Yesus berikan kepada orang yang merasa dirinya benar, merasa dirinya paling pintar, ya kan? Dia datang tujuannya untuk mencobai Tuhan Yesus, tapi justru dia mendapatkan satu teguran rohani dari Tuhan. Ketika Tuhan katakan siapa orang yang melakukan kebaikan kepada orang yang terkapar di jalan itu, dan ahli Taurat ini mungkin masih gengsi, mulutnya tidak berani berkata orang Samaria itu. Harusnya dia kalau gentleman dia akan berkata orang Samaria itu Tuhan atau guru. Tapi dia berkata orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Ya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Dengan penuh kasih Yesus sebenarnya menegur dia, pergilah. Kamu sudah belajar sesuatu yang belum kau lakukan, tapi engkau tahu, tapi engkau tidak mau melakukan, tapi mulai sekarang lakukanlah itu. Jadi saudaraku, di sini ada satu pelajaran yang luar biasa buat kita semua. Yang pertama saya melihat di sini bahwa mengetahui kebenaran tidak menjamin orang itu akan hidup di dalam kebenaran. Sekali lagi ya, mengetahui kebenaran atau mengetahui firman tidak menjamin orang itu hidup di dalam firman. Tidak hidup benar di mata Tuhan. Contohnya adalah ahli Taurat ini, dia tahu banyak sampai mendapat gelar sebagai ahli Taurat. Mungkin kalau zaman sekarang mungkin sudah doktor, profesor di dalam bidang teologi, saudaraku. Tetapi semua kebenaran firman itu hanya nyangkut di pikiran dia, tidak masuk ke dalam hatinya dan mengubahkan dia. Jadi melalui firman pada sore hari ini Tuhan mengingatkan kita, firman itu bukan sesuatu ya yang menunjukkan intelektual kita kepada orang atau sesuatu yang diperdebatkan. Karena saat ini kan kadang ada perdebatan teologi di mana tujuannya ternyata untuk menunjukkan bahwa dia pintar, bahkan untuk berusaha menjatuhkan orang lain, menjelek-jelekan orang lain. Gak perlu, saudaraku. Pengetahuan firman yang kita miliki tujuannya adalah untuk mengubah hidup kita. Ya, mengubah kita menjadi manusia yang Tuhan mau. Dan setelah itu kita melayani Tuhan. Menjadi berkat bagi orang banyak. Itulah tujuan kita belajar firman, sesimpel itu. Kita belajar firman supaya firman mengubahkan kita, memperbarui kita menjadi seperti yang Tuhan mau. After that, setelah itu kita melayani orang lain. Simpel, saudaraku.
Simpel sekali. Jadi di sini ada 4 pemain dalam perumpamaan ini. Ahli Taurat, ya, imam, Lewi, dan orang Samaria. Jadi tadi yang pertama, saudaraku, segala kebenaran yang kita ketahui. Jadi artinya belum tentu orang yang tahu banyak kebenaran atau tahu banyak firman, mereka hidup di dalam kebenaran. Jadi mulai saat ini, saudaraku, hiduplah di dalam firman yang kita ketahui. Walaupun mungkin firman yang kita ketahui baru sedikit, that's okay. Hiduplah di dalam firman itu. Nanti Tuhan akan membawa kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan yang kedua, kita bisa melihat bahwa ternyata orang yang melayani Tuhan, ya, mengatakan mereka melayani Tuhan, belum tentu memiliki hati yang melayani. Sekali lagi, orang yang melayani belum tentu memiliki hati yang rela melayani. Contoh adalah imam dan Lewi ini. Mereka orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan. Bertugas, memiliki jadwal yang pasti. Mungkin seminggu bisa berapa kali terlibat di dalam pelayanan ibadah yang besar, yang sakral, saudaraku. Nama mereka ada tercantum di bait Allah, mungkin di sinagog, ya. Dihormati orang. Dari bajunya saja kelihatan gagah. Orang bisa tahu, oh itu imam, oh ini Lewi. Punya tugas yang luar biasa. Tapi ternyata orang yang terlibat dalam pelayanan belum tentu memiliki hati yang mau melayani. Mereka hanya melakukan pelayanan secara fisik, secara ritual. Tapi tidak mengerti apa arti pelayanan yang sebenarnya. Pelayanan sebenarnya adalah tadi, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan kemudian pelajaran yang terakhir yang bisa kita pelajari, jadilah seperti orang Samaria ini, saudara. Melihat manusia, ya, sebagai ciptaan Tuhan. Bukan sebagai manusia-manusia yang hanya sama dengan kita. Oh, kalau dia sama dengan kita, baru saya akan perhatikan, baru saya akan peduli, baru saya akan tolong, baru saya akan bantu. Kalau dia sama mungkin sesuku, sedaerah, sekampung dengan saya, sebahasa dengan saya, sekeluarga dengan saya, semarga dengan saya, atau sekomunitas, atau sekantor, atau segereja, atau sepelayanan dengan saya, baru saya akan tolong. Tidak, di sini kita harus belajar seperti orang Samaria, memandang semua orang, walaupun orang itu mungkin punya sejarah pernah menyakiti kita, pernah merendahkan kita, tapi Tuhan katakan, belajar seperti orang Samaria ini, tidak memandang mereka, walaupun orang itu orang yang jahat, tapi memandang mereka sebagai orang-orang yang perlu belas kasihan Tuhan. Saat seperti ini kita perlu punya hati seperti itu. Ini saat yang sulit, saat yang penuh dengan pergumulan. Setiap orang bergumul, ya. Setiap orang mengalami goncangan. Tapi biarlah saat-saat seperti ini kita bisa menjadi berkat. Kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi orang-orang Samaria di akhir zaman. Orang-orang Samaria yang murah hati. Orang-orang Samaria yang memiliki kebaikan. Bahkan bisa menjadi berkat. Saya percaya orang Yahudi yang dirampok ini, setelah dia ditolong oleh orang Samaria, dia akan berubah pandangannya tentang orang Samaria. Dan dia akan mengasihi orang Samaria. Dan saya percaya, saudaraku, kalau kita melakukan kebaikan, bahkan kepada orang yang jahat pada kita, orang jahat itu akan memiliki pandangan yang berbeda. Dan kemudian dia akan mempelajari mengapa kita tetap baik walaupun sudah disakiti. Dan akhirnya dia bisa melihat bahwa semua itu bisa kita lakukan karena kita memiliki Yesus. Ya, sehingga Yesus dikenal melalui perbuatan kita. Jadi jangan jadi seperti ahli Taurat yang hanya menyimpan firman di dalam pikirannya. Sehingga dia pandai-pandai, makanya dikatakan ahli. Tapi firman tidak mengubah hatinya. Jangan seperti imam dan Lewi yang giat melakukan rutinitas pelayanan, terlibat dalam pelayanan yang yang besar, tapi tidak memiliki hati hubungan dengan Tuhan yang dia layani, saudara. Diberkati saudaraku, saya percaya bahwa hanya firman yang bisa menguatkan kita, dan hanya firman yang bisa mengubahkan kita. Terpujilah Tuhan, mari kita satu di dalam doa, tetap kuat dalam Tuhan, amin.
Kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba saat ini berdoa. Biarlah semua pemirsa, umat-Mu yang menyaksikan khotbah singkat ini, mereka mengalami kekuatan Tuhan yang melimpah. Mereka diteguhkan Tuhan imannya, bahwa mereka harus menjadi orang-orang Samaria yang murah hati di akhir zaman. Biarlah di akhir zaman ini Tuhan, di masa sulit ini, kami bisa menjadi cerminan pribadi Kristus. Sehingga melalui kehidupan kami, kebaikan-kebaikan kami, bahkan kepada orang-orang yang mungkin jahat kepada kami, memandang sebelah mata pada kami, kami tetap melakukan good things, hal-hal yang baik, sehingga mereka bisa melihat kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan melalui apa yang kami lakukan. Dan kami memiliki belas kasihan Tuhan kepada siapa. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka menjadi orang-orang yang bisa menjadi berkat bagi orang banyak. Biarlah kami tidak menjadi seperti ahli Taurat yang hanya pintar di dalam firman. Tapi kami juga menjadi orang yang hidup di dalam firman. Orang-orang yang mengizinkan firman untuk mengubahkan hidup kami. Dan kami juga berdoa ya Bapa, biarlah kami tidak menjadi seperti imam dan orang Lewi ini, yang hanya tampil giat di dalam pelayanan, tapi tidak mengerti apa arti pelayanan. Kami doa biarlah kami menjadi orang-orang yang mengerti apa melayani itu Tuhan. Melayani artinya adalah hidup menyenangkan Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah di akhir-akhir zaman ini Tuhan, kami menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan hamba berdoa, biarlah pada sore hari ini Tuhan mengulurkan kasih-Mu, memancarkan kasih-Mu yang ajaib, menguatkan mereka yang lemah, menolong mereka yang dalam kesesakan dan kesusahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan membangkitkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan melindungi mereka dari segala yang jahat. Kami percaya Tuhan, kemana anak-anak-Mu melangkah bersama keluarga mereka aman, dilindungi Tuhan, dijauhkan dari segala yang jahat. Dan berkat-Mu tetap ada bagi setiap orang-orang yang mengasihi Tuhan. Walaupun di masa sulit, walaupun di masa susah, ada berkat spesial bagi setiap orang yang mengasihi-Mu. Terima kasih Bapa. Jadikan kami berkat, jadikan kami teladan, jadikan kami terang, garam bagi setiap orang. Sehingga melalui hidup kami, orang bisa melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua saudaraku. Tetap kuat ya. Maju dalam Tuhan. Percaya bahwa segala pergumulan ini akan berakhir. Dan Tuhan memberikan kemenangan bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus berkati.